Sore. Dengar Ibu. Hmm, Oke, baik. Ini kalian semua berapa orang ya? 73 Ibu. Ini belum. Apa tadi jam 3 tank udah masuk semua? Belum, masih tetap segini ya, tadi ya. Saya izin tadi masuk 15 menit, tapi saya udah selesai sebelum 15 menit. Tadi sudah lengkap, jam 3 tadi udah lengkap semua? Halo, boleh dikasih respon supaya saya tahu apakah suara saya tersampaikan ke kalian. Belum Ibu, belum lengkap semua Ibu. Belum lengkap ya? Ini gimana nih? Mau kita mulai saja atau gimana? Apa kita tunggu jam 15.15 ya? Kita mulai ya. Sambil diingatkan temannya ya. Baik Ibu. Oke.
Oh ya, oh ya, dari tadi saya ngomong ternyata nggak ini ya, saya mute ya. Oke, ini udah kelewatan jadinya ya, tapi masih tetap belum hadir semua ya. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Ini kalian yang lagi Oke, Bu, sedang boleh, Bu. dinas bukan? Yang lagi sedang dinas bukan nih kalian? Tidak, Bu. Bukan Ibu. Oh enggak ya. Oke, baik langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Untuk kali ini kita melakukan pengkayaan hukum ya, terkait dengan manajemen keperawatan. Yang sebelumnya untuk soalnya itu kalian sudah try out ya, hari Minggu kemarin ya. Oke, dan yang akan kita bahas sekarang sekaligus memberikan materi-materi yang terkait dengan soal tersebut, gitu ya. Oke, saya langsung share ya. Ini perlu nggak ya kita SS? Atau nanti di akhir aja ya, diingatkan kalau perlu nanti dokumentasinya ya. Atau nanti di SS si pennya. Ini apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Ya. Oke, sebelum kita bahas soalnya, saya mau memberikan sedikit tips ya, bagaimana persiapan kalian dalam persiapan hukum ini gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kalian bisa lakukan. Yang pertama bisa dengan latihan atau membahas soal-soal hukum gitu ya. Selain pengkayaan yang kita lakukan sekarang ini, perlu kalian latihan membahas soal-soal hukum. Sekarang kan udah banyak juga soal-soal yang dijual kan gitu ya. Bisa kalian beli, terus kalian nanti bisa latihan sendiri gitu ya. Ada buku-buku juga ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian selain itu juga di aplikasi juga ada ya. Aplikasi-aplikasi juga sekarang ada, kemudian ada dengan bimbel-bimbel yang saya rasa sangat murah ya. Kalau waktu itu pernah saya share juga ke kalian, bimbel harapan itu ya. Saya nggak lagi promosi, cuman ini saya hanya menyampaikan ke kalian. Kalian boleh mengikuti bimbel apa saja gitu ya. Jadi supaya membiasakan kalian membaca soalnya gitu ya. Karena kan ini soal vinyet ya. Jadi kalian dengan terbiasa membaca soal vinyet, jadi kalian memudahkan dalam mengerjakan soal. Jangan sampai karena membaca soal yang banyak, kalian jadi memakan waktu yang banyak untuk mengerjakan sehingga waktunya tidak cukup, gitu ya. Oke, yang kedua wajib mengikuti TO, tryout ya. Baik tryout yang dilakukan oleh internal itu sangat membantu kalian karena biasanya dari tryout itu adalah gambaran-gambaran yang nantinya akan keluar saat hukum gitu ya. Walaupun soalnya nggak mungkin persis gitu ya. Tapi apa namanya bentuk-bentuk soalnya atau apa yang dibahas kemungkinan besar sama. Apalagi TO nasional gitu ya. Silakan kalian ikuti. Nah setelah mengikuti TO apa namanya TO ini diharapkan kalian ada pengalaman hukum yang tadi yang saya sampaikan ya. Nah, setelah ada pengalaman hukum, kalian sudah tahu nih, oh ternyata saat TO itu saya nilainya masih sedikit gitu ya. Nah, setelah kalian tahu tingkat kelulusan saya itu masih katakanlah 30% atau 50% atau 60% atau bahkan dari 90%. Nah, dari situ kalian bisa feedback kemampuan kalian. Kalau katakanlah masih di bawah 50%, berarti kalian butuh ekstra banget untuk belajar lagi untuk persiapannya gitu ya. Atau kalau udah di atas 80 gitu ya, tetap kalian persiapkan gitu ya, supaya makin terbiasa untuk mengerjakannya. Kemudian meningkatkan potensi diri. Dengan kondisi yang tadi, kalian tahu bagaimana untuk meningkatkan supaya kalian nanti bisa lulus sesuai dengan targetnya kalian. Gitu ya, intinya kalian targetnya adalah lulus kan gitu ya. Nah, selanjutnya mereview materi. Jadi saat kalian misalnya membahas soal, bukan hanya membahas soalnya saja. Katakanlah ini soalnya tentang tipe kepemimpinan. Jadi kalian harus review materi terkait dengan tipe kepemimpinan. Jadi saat di soal ini misalnya nanti ada soal tentang tipe kepemimpinan, jawabannya adalah otoriter misalnya. Jangan kamu hanya belajar tentang otoriter. Bisa aja nanti saat diuji kom yang sesungguhnya yang ditanya itu adalah yang demokratis misalnya. Begitu ya. Jadi harus direview materi yang berhubungan dengan topik tersebut. Gitu ya. Kemudian kalau perlu dicatat gitu ya. Sehingga saat nanti mau baca-baca lagi, kalian hanya lihat catatan-catatan kalian. Gitu ya. Tidak harus buka-buka buku yang banyak-banyak lagi. Gitu ya. Dan tentunya catatannya dipelajari. Gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian lakukan supaya
saat hukum nanti kalian sudah siap. Gitu ya. Oke, nah ini ada apa namanya? Komponen perhatian saat sudah hukum gitu ya. Tentunya sebelumnya kalian harus berdoa ya. Berdoa menurut agama masing-masing, kemudian rileks ya. Kalau kalian nggak rileks, sudah deg-degan gitu ya, udah nervous, gimana kalian mau fokus menjawab soal, apalagi soal-soalnya itu panjang gitu ya. Jadi harus berdoa dan rileks. Nah, kemudian saat sudah membaca soal, diusahakan langsung membaca pertanyaan soal dulu. Jadi hal utama yang kalian lakukan, jangan membaca langsung teksnya, apa namanya, kasusnya. Tapi langsung baca pertanyaan, apa sih yang ditanya? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini kenapa saya buat 2 atau 3, kalau kalian itu pilihannya ada diagnosis seperti asuhan keperawatan ya, KMB seperti itu ya, di manajemen juga ada yang berhubungan dengan nanti intervensi apa yang dilakukan atau implementasi apa yang dilakukan gitu. Kalau nanti di pilihannya itu adalah diagnosis, intervensi, implementasi, kalian baca sekilas, apa aja sih diagnosis yang ada di pilihan. Baca sekilas aja, baru cari kata kunci. Gitu ya. Nah, mencari kata kunci dimulai dari awal. Jadi dari kalimat yang, nih misalnya nih ya, tunjukin nih contohnya misalnya. Sebelum kita bahas ya. Jadi misalnya nih, mencari kata kunci, ini tadi pertanyaannya ya. Mencari kata kunci mulai dari sini. Dari kalimat terakhir yang dekat dengan pertanyaan. Jadi bukan dari atas. Karena biasanya yang dari atas ini adalah pengantar gitu. Jadi terlalu habis waktu kalian kalau membaca yang di atas. Terkadang saat di kalimat terakhir sudah ada kata kuncinya. Di kalimat terakhir nggak ada, naik ke atas. Baru seterusnya. Nah, itu yang dikatakan yang tadi ya. Oke. Ya, jadi baca pilihan. Tapi kalau dia tidak ditanyakan diagnosis, di pilihan itu bukan tentang diagnosis, intervensi atau implementasi, kalian langsung ke kata kunci. Tidak dibaca pertanyaan, langsung ke kata kunci. Begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas soal? Cukup ya, itu hanya pengantar saja. Baik, ini yang pertama. Kita akan bahas soal yang pertama. Seorang perawat pelaksana di ruang rawat inap RS melaksanakan tugas rutin asuhan keperawatan. Sepertinya saya nggak perlu membaca soalnya ya. Kita langsung masuk ke strategi yang tadi ya. Setuju? Ibu. Setuju ya? Oke. Nah, kita langsung praktekkan yang tadi. Kita langsung ke pertanyaan. Apakah tingkat ketergantungan pasien pada kasus tersebut? Ini yang ditanya tingkat ketergantungan. Jadi artinya di otak kalian sudah ada tingkat-tingkat ketergantungan kan? Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Jadi kamu tidak perlu membaca pilihan. Ya. Nah, setelah itu kamu naik nih. Ini pertanyaan kamu naik ke sini nih. Mengukur tanda-tanda vital setiap 1 jam. Kalau mengukur TTV setiap 1 jam, dari sini pun kalau kalian paham, dari masing-masing tingkat ketergantungan itu langsung dapat jawabannya. Kemudian kalau kamu bingung, itu enggak ya setiap 1 jam. Pasien mika-miki tiap 2 jam. Waduh, udah langsung kelihatan banget. Apa jawabannya? Dari 2 kata Total care. total Total care. Ya. Dari kata kunci pertama sini aja udah langsung dapat sebenarnya. Setiap 1 jam kan kalau yang total care. Kemudian di mika-miki setiap 2 jam. Nah, itu dapat jawabannya adalah total care. Ya. Oke, kalau nanti ada yang mau bertanya langsung aja ya. Jadi saya nggak perlu membuka waktu pertanyaan, tapi kalian langsung bertanya saja. Begitu ya. Langsung masuk aja, langsung bersuara gitu ya. Oke, ini keterangannya menurut Douglas ada 3 perawatan. Jadi sebenarnya menurut teorinya keperawatan, siapa nama teori keperawatan kita yang menyatakan tentang ketergantungan pasien? Menurut teori keperawatan siapa? Ada yang tahu? OREM ya. Jadi itu yang tergantung menurut OREM itu ada yang total, parsial, dan self-care. Self-care itu adalah perawatan mandiri. Gitu ya. Dan ini juga didukung oleh si Douglas. Sering dipakai ya. Kalau dilihat dari jamnya, kalau perawatan total itu adalah memerlukan 5-7 jam.
Jadi kalau dalam kasus ada dibuat 8 jam, itu masuk total ya. Jadi biarpun dibuat di sini 5 sampai 7 jam, berarti kalau misalnya di soal di atas 7 jam, artinya dia masuk di keperawatan total. Ya. Dia masuk ke kategori total, ya. Tingkat kebutuhannya itu adalah total care. Gitu ya. Nah, perawatan parsial. Parsial itu setengah. Dia sudah bisa sebagian melakukan 3 tindakannya, sebagian yang kita lakukan. Gitu ya. Dia memerlukan 3 sampai 4 jam perawatan langsung per 24 jam. Sedangkan yang mandiri 1 sampai 2 jam perawatan saja yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga nanti ya silahkan dibaca. Ini sama saja ya. Intinya kalau dia perawatan total, kalau dia semua kebutuhannya dilakukan, gitu ya. Intinya itu adalah total care. Tingkat ketergantungannya total. Kalau dia sebagian dilakukan perawat, sebagian kita lakukan dilakukan pasien atau keluarga, nah itu parsial. Kalau mandiri dia sudah bisa melakukan ngambil obat pun dia sudah bisa. Nah, berarti dia adalah self care atau perawatan mandiri itu ya. Oke, yang selanjutnya ini ada soal. Coba kalau saya kasih ke kalian, apa nih kata kuncinya kalau kita lihat dari sini nih? Tadi pertama baca dulu soalnya. Nah, kata kuncinya apa nih? Kegiatan tersebut membuang waktu dan tenaga saja. Beberapa menganggap kegiatan tersebut membuang waktu dan tenaga. Ini kan tadi ya. Apa yang harus dilakukan? Ingat tadi kata kuncinya. Apa namanya? Strategi mengerjakan soalnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ini tindakan kan? Benar nggak? Tindakan. Kalau tindakan berarti kita harus membaca sekilas pilihan supaya kita juga tahu ini tentang apa gitu loh. Ya, memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan rapat. Ini sekilas aja kalian perhatikan langsung ya. Bertindak tegas untuk mengharuskan seluruh perawat bertindak tegas langsung. Berikan tugas kepada ketua tim untuk menjelaskan. Menunggu waktu yang tepat hingga seluruh perawat memahami dengan sendirinya. Biarkan untuk tetap tidak melaksanakan. Berarti ada sesuatu tindakan yang sedang dibicarakan di sini tuh. Jadi udah langsung ada di pikiran kalian. Nah, setelah itu kalian masuk ke yang selanjutnya nih. Kata kunci. Itu tadi ya tahapannya. Beberapa menganggap kegiatan tersebut membuang waktu dan tenaga saja. Ini apa ya? Kok masih belum nyambung nih gitu ya. Terus kalian masuk lagi. Merasa kesulitan dalam menerapkan pre-conference. Merasa kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan artinya kalian mau ngapain? Langsung tindak tegas. Gitu ya. Atau memberikan tugas ke orang lain. Gitu ya. Kemudian atau menunggu waktu tepat untuk melakukan, membiarkan untuk tetap tindakan kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau dibuat di sini merasa kesulitan dalam menerapkan pre-conference. Nah, artinya berarti kita harus apa jawabannya? Memberikan pemahaman pada seluruh tenaga perawat akan pentingnya rapat. Iya, betul ya, memberikan pemahaman karena mereka kesulitan. Ini kata kuncinya merasa kesulitan dalam menerapkannya. Terus kalau kalian bingung, ya kan mereka pendidikan diploma 3 semuanya, gitu ya. Pendidikan diploma 3 walaupun sekarang juga sebenarnya udah belajar ya. Di D3 pun sudah belajar tentang pre-conference. Jadi harusnya juga bisa gitu. Tapi ini kan kasus. Jadi bisa aja terjadi kan gitu ya. Tapi intinya apa? Kita sebagai kepala ruangan memberikan pemahaman kepada seluruh tenaga perawat. Jadi biarpun hanya satu orang misalnya yang tidak melakukan, bisa aja ke semua perawat kita berikan pemahaman supaya nanti semua pun tahu dan bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian agak ragu nih, memberikan tugas kepada ketua tim untuk menjelaskan kepada perawat yang lain. Jadi bisa aja ketua timnya itu pun belum paham, sehingga pimpinan tertinggi diharapkan yang memberikan pengarahan kepada semua staf yang ada di ruang rawat tersebut. Begitu ya. Jadi yang paling tepat memberikan pemahaman ini pada seluruh tenaga perawat. Jadi bukan hanya perawat doang. Gitu ya. Kalian kan tenaga perawat. Jadi bukan hanya perawat pelaksana yang disampaikan di sini. Gitu ya. Jadi kalian harus kritis memilih jawaban yang paling tepat. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, ini tadi jawabannya ya. Sedikit saya ini ya, saya bahas terkait dengan pre-conference. Tadi yang dibahas di sini tentang pre-conference ya. Jadi walaupun sebenarnya pre-conference itu hanya
tindakan yang dilakukan di dalam kasus tersebut. Tapi saya bahas supaya kalian juga merefresh apa itu pre-conference gitu ya. Jadi yang pertama timbang terima. Jadi sebelum melakukan timbang terima ini adalah serah terima. Cara menyampaikan dan menerima sesuatu yang berkaitan dengan keadaan klien. Jadi shift pagi dengan shift sore. Antara shift pagi apa yang sudah dilakukan selama dia shift, kemudian terkait dengan pasien itu akan diserah terimakan. Sehingga yang dinas sore menerima gitu ya. Nah, yang menyampaikan dinas pagi, yang menerima dinas sore. Nah, seperti itu. Itu dikatakan timbang terima. Ya. Nah, setelah dilakukan timbang terima antara shift pagi dengan sore, nah shift sore ini yang melakukan pre-conference. Ya, pre-conference ini adalah rencana yang akan dilakukan sepanjang shift. Jadi sering disebut dengan komunikasi rencana harian. Rencana harian yang dilakukan setiap shift. Jadi rencana yang akan dilakukan sepanjang dia shift, itu maksudnya. Gitu ya. Nah, setelah mereka merencanakan itu baru mereka melakukan dinas. Nah, setelah melakukan dinas, menjelang nanti timbang terima lagi dengan shift malam, mereka melakukan post conference. Nah, post conference ini sering disebut komunikasi hasil kegiatan sepanjang shift. Jadi apa yang sudah dilakukan, tindakan-tindakan kondisi pasien seperti apa itu dibahas di post conference. Apa masalahnya? Nah, itu dievaluasi semuanya sekaligus menyiapkan nanti untuk hal apa yang akan dilaporkan saat mau timbang terima atau handover. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan post conference. Jadi ini nanti yang akan berlanjut terus. Setelah post conference nanti hasilnya itu akan dilakukan timbang terima dengan shift malam, gitu ya. Itu terus yang sus katanya terkait dengan pre-conference ini mereka bingung gitu, belum tahu karena dia D3 belum belajar. Nah, sehingga diberikanlah arahan terkait dengan pre-conference ini. Apa manfaat dari pre-conference gitu nanti disampaikan di sana. Gitu ya. Oke. Nah, oh ya. Oke, baru masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini kalau kita lihat pertanyaannya adalah apakah jenis gelang? Karena jenis gelang nggak perlu kamu baca tuh pilihannya. Karena di otak kalian udah tahu jenis gelang itu kan itu semua tuh udah harus ada di teorinya kalian gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua nih. Skor skala Morse. Morse itu untuk Risiko mengukur apa? jatuh, Ibu. Resiko jatuh. Berarti kalau resiko jatuh gelang pakai apa? Kuning, Ibu. Kuning. Nah, cari yang warna kuning. Kuning nih ada antara B Dan D. dan D Dan E. dan E. Ya, berarti yang lain tereliminasi kan? Oke, lanjut lagi. Antibiotik. Alergi antibiotik. Merah. Alergi warna Merah. merah. Cari yang warna merah. Nanti ini jangan lagi ya, tadi yang B enggak. Berarti yang warna merah enggak ada di B. Nanti kita tinggal yang di D dan Ya. enggak ada juga. Di E enggak ada. Oh, ada ya. Berarti antara D dan E ya. Berarti kita harus lanjut lagi. Kemudian ini kita harus ke awal nih. Seorang perempuan. Merah Seorang muda. perempuan warna Merah muda atau pink. merah muda atau pink. Terus mana dia yang riwayat? Seperti Kemoterapi. ini ada kemoterapi ya? Di mana nih Iya. itu? Di atas Ibu. Perempuan sedang menjalani. Oh ya, nih ya. Jadi ini kebetulan semua harus kita baca ya. Jadi ada kalian juga memang semua harus dibaca. Karena memang ini banyak yang diminta ya. Nah, ini kemoterapi. Kemoterapi warna apa? Abu-abu. Abu-abu. Berarti jawabannya adalah Yang D. D. Ya, ini harus dihafal ya. Jadi di manajemen itu tentang manajemen keselamatan pasien pun ditanyakan. Ya. Oke, jawabannya adalah D. Nah, ini nanti silakan dibaca ya. Jadi untuk keselamatan pasien ada 6 ya. Jadi ada ketepatan identifikasi pasien, komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat, kemudian tepat lokasi, prosedur pasien operasi, kemudian pencegahan infeksi dan risiko jatuh. Nah, adanya di SKP ke-6 tadi yang kita bahas. Gitu ya. Oke. Nah, untuk resiko jatuh sebenarnya ini pun hanya karena di kasusnya itu ya. Jadi saya nggak akan membahas secara dalam tentang pengkajian risiko jatuh, tapi skor-skornya yang perlu kalian perhatikan, gitu ya.
Nah, Humpty Dumpty ini biasanya untuk anak usia 0 sampai 18 tahun, kemudian Edmondson itu pengkajian pada dewasa dan lansia, Morse ini pada pasien psikiatri, tapi ini juga kadang sering dipakai untuk pasien dewasa biasa aja juga, gitu ya. Oke, ini skornya kalau pakai Morse lebih kecil dari 90 dia lebih besar sama dari 90 berisiko jatuh tinggi. Ini sepertinya, ini tadi pakai Morse ya? Oh ya, ini di sini nggak disebutkan ya, dia pakai apa ya. Nah, jadi Kayak kalau Morse yang Ibu. ada disebutkan ya? Oh ya, Hmm. ada. Skala Morse-nya 50. Sepertinya ini ada ini ya. Morse sepertinya ada 3 tingkatan ya. Ini sepertinya Morse ada 3 tingkatan. Nanti saya perbaiki ya. Nah, kalau kita lihat dari yang di sini, kalau dia 50 itu artinya di risiko sedang. Ya, jadi udah pasien jatuh. Tapi intinya kalaupun kita melihat kasus seperti ini, ya, karena yang ditanyakan kan mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi artinya kalau udah berhubungan dengan skala Morse artinya udah risiko pasien jatuh kan langsung kalian ingatkan. Jadi berarti dia pakai gelang mana gitu ya. Jadi intinya kalau pasien jatuh itu pakai gelang kuning gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk skalanya tidak menjadi apa namanya nggak menjadi harus pertimbangan buat kalian untuk menentukan jawaban dari soal ini. Begitu ya? Oke. Nah, nanti ini juga silahkan dilihat ada beberapa apa namanya warna-warna gelang. Ada warna ungu kalau dia tidak boleh diresusitasi, kemudian biru muda untuk laki-laki, gitu ya. Untuk hijau untuk alergi latek, ya. Kalau warna putih jika kelaminnya ganda atau ambigu, gitu ya. Itu tambahan dari tadi pilihan yang belum ada, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup? Cukup Ibu. Oke, kalau sudah cukup nih, yang selanjutnya. Apakah bentuk penghargaan yang diberikan oleh manajemen rumah sakit? Nah, terus langsung naik ke atas. Penghargaan berupa paket liburan. Langsung dapat nih jawabannya. Jawabannya apa? Kalau penghargaan yang diberikan paket liburan. Ada yang tahu? Motivasi langsung kan, Bu? Apa? Motivasi langsung. Langsung. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak langsung kompensasi. Ya, kompensasi tidak langsung ya. Oke. Nah, ini lihat menurut Robin ada beberapa penghargaan yang bisa diberikan. Yang pertama adalah penghargaan finansial. Penghargaan finansial ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Gitu ya. Jadi yang langsung itu langsung gaji pokok, bonus, komisi gitu ya. Itu langsung berupa uang diberikan ke sana, gitu ya. Nah, cara tidak langsung itu dengan asuransi kesehatan, program pensiun, cuti yang berbayar maksudnya gitu ya. Kemudian paket liburan. Nah, paket liburan yang tadi masuk ke pertanyaan, ya. Kemudian ada penghargaan non finansial, ya. Non finansial itu tidak melibatkan uang, bisa dengan sertifikat, dengan piagam gitu ya. Itu yang penghargaan sosial. Ya, yang non finansial tadi ada penghargaan sosial, ada penghargaan psikologis. Penghargaan psikologis itu bisa dengan pujian dan ucapan terima kasih. Wah, bagus ya kinerja kamu, seperti itu. Kemudian kesempatan pengembangan karir. Ya, itu dengan pelatihan, atau dia dengan bisa studi lanjut nantinya atau seminar-seminar dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian ada penghargaan bentuk fasilitas. Fasilitas yang dimaksud boleh dengan fleksibilitas kerja, misalnya jam kerjanya, katakanlah saya pernah membaca artikel ya, di luar negeri itu ibu-ibu yang masih usia produktif, jadi mereka itu boleh diberikan masuk kerja jam 10, tapi jam kerjanya tetap 8 jam gitu, jam 10 kemudian pulangnya lebih dilamain lagi gitu. Artinya apa?
Karena ibu itu biasanya ngurusin rumah, ngurusin anaknya sekolah gitu ya. Sehingga biar anak sekolah baru dia pergi ke kantor. Nah, itu salah satu bentuk penghargaan gitu ya, tapi jam kerjanya tetap. Tapi disesuaikan dengan kondisinya. Atau dengan WFH gitu ya. Atau dengan memberikan kendaraan dinas, rumah dinas misalnya itu boleh ya. Kemudian penghargaan bentuk pengembangan karir ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan penghargaan finansial yang di bagian kesempatan pengembangan karir ya. Tapi ini lebih ke penghargaan bentuk pengembangan karir yang dimaksud di poin keempat ini adalah ke promosi jabatan gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk penghargaan yang diterima. Sehingga tadi karena dia diberikan paket liburan, artinya dia berada di tidak langsung. Ya, kalau ada di sini penghargaan dibuat finansial, dibuat lagi finansial titik 2 langsung atau tidak langsung itu juga sama, gitu ya. Jadi kompensasi tidak langsung dimaksud di sini adalah dari segi finansialnya, kategori finansial, gitu ya. Nah, ini yang tadi, gitu ya. Oke, jadi nanti bisa aja bukan hanya menurut Robin, bisa aja nanti beberapa para ahli yang lain ada bentuk-bentuk penghargaan yang lain selain yang dibuat oleh si Robin ini gitu ya, silahkan saja. Intinya definisinya pasti sama gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nih soal, apakah metode masalah penyelesaian yang diterapkan oleh kepala ruangan gitu ya. Metode masalah nih. Kita kan udah tahu nih, nggak perlu kita baca tuh yang di bawah. Yang dimaksud di sini metode masalah adalah metode manajemen konflik ya. Ya. Nah, ini kita langsung naik ke atas nih. Ya, apa nih? Kalimatnya berasal langsung nih kalimat deh. Karu menengahi perselisihan. Berarti ini ada orang ketiga. Ya kan? Karu menengahi. Kalau udah menengahi berarti ada pihak yang pertama dengan yang berarti pihak yang berkonflik, ada A dan B, ada yang menengahi. Berarti ada orang ketiga, kan gitu ya. Jadi udah langsung gugur beberapa di sana. Ya. Mana yang udah gugur di sini? Kalau ada yang menengahi katanya. Jadi kalian kalau udah melihat itu berarti kalian nggak akan memilih yang lain lagi di sini nih. Kalau kolaborasi, ada orang ketiga nggak? Kolaborasi ada orang ketiga nggak? Nggak perlu orang ketiga di kolaborasi. Menghindar juga nggak perlu. Negosiasi juga nggak perlu. Gitu ya. Nah, berarti antara yang dua ini, yang biasanya ada orang ketiga. Gitu ya. Oke. Berarti kalian hanya pilihan A dan B aja. Dengan mencari siapa yang benar dan salah, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang kurang ditanggapi oleh perawat senior. Gitu ya. Kalau katanya ada dengan perawat senior, berarti biasanya itu antara senior dengan junior itu biasanya karena apa tuh? Jadi berpikir kritisnya itu di sini terlihat. Kalau disampaikan perawat senior, kompetisi. Iya benar, kompetisi ya. Kita lihat di atas lagi, perselisihan paham antara perawat senior dengan perawat baru terkait metode dokumentasi ASKEP. Jadi bisa aja mereka itu lagi berdebat tentang pengetahuan bagaimana menggunakan dokumentasi ASKEP di ruangan, gitu ya. Jadi dia adalah masuk ke kompetisi, gitu ya. Dengan mereka beradu argumen terkait penggunaan ASKEP-nya, datanglah Karu menengahi perselisihannya, sehingga nanti yang memberikan keputusannya selanjutnya supaya mereka saling bersepakat, gitu ya. Nah, ini ya beberapa jenis strategi manajemen konflik. Ada akomodasi, ya, dengan mengadopsi kedua kepentingan dari kedua belah pihak ya dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, akomodasi itu dengan pihak ketiga dan kompetisi juga menggunakan pihak ketiga. Jadi yang tadi saat kalian sudah membaca ada yang menengahi, artinya kalian hanya ada pilihan nomor 1 dan 5 ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang menghindari masalah atau konflik tersebut, ya udah dibiarin, nanti bisa selesai sendiri kok. Nah, kemudian dengan kompromi, ya, kompromi atau negosiasi.
kompromi untuk mengambil solusi. Nah, mereka mengambil solusi kepentingan bersama, sering disebut dengan win solution. Kemudian kolaborasi bekerja sama untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga tercapailah solusi dalam mencapai kepentingan bersama. Gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah kompetisi, membutuhkan pihak ketiga untuk saling berkompetisi dengan sehat sebagai bentuk penyelesaian masalah. Karena ada pihak yang menang dan kalah. Gitu ya. Biasanya berkompetisi kan ada yang menang, ada yang kalah kan? Gitu ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya, apakah tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan? Nggak perlu dibaca, karena tipe kepemimpinan udah ada di otak kalian itu apa saja. Nah, baru kita langsung ke kalimat terakhir. Banyak petugas yang bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai keinginan sendiri tanpa memperdulikan arahan dari manajernya. Walaupun kesannya kalimat ini jadi kayak kurang menghargai manajer ya. Ini soalnya bukan saya yang buat ya. Cuma saya kurang setuju kalau dibuat tanpa memperdulikan arahan dari manajernya. Saya kurang setuju gitu ya. Jadi kalau ada arahan dari manajer ya tetap aja mereka perhatikan gitu ya. Tapi yang menjadi kata kuncinya adalah diberikan kebebasan buat mereka untuk mengelola organisasi tersebut gitu ya. Tapi dari sini juga kalian boleh melihat sesuai keinginan sendiri. Keinginan sendiri artinya kan diberikan kebebasan dia untuk melakukan sesuai dengan yang dia tahu kan. Nah, itu berarti jawabannya apa? Laissez-faire, Bu. Ya, laissez-faire. Ya. Jadi dari kalimat pertama langsung dapat dia. Gitu ya. Oke, nah ini kita lihat. 3 tipe kepemimpinan ini yang sering digunakan. Ya, jadi saya hanya memasukkan 3. Walaupun sekarang udah banyak para ahli atau referensi-referensi yang berbagai macam tipe kepemimpinan lagi. Ya. Yang pertama adalah autokratif atau otoriter. Seorang pemimpin itu sangat mengatur semua kelompoknya, semua dia yang mengatur. Dia membuat suatu kebijakan langsung diserahkan kepada timnya untuk dilakukan gitu ya, tanpa melibatkan si tim ataupun stafnya, gitu ya. Nah, kemudian yang demokratis, yang kedua, ini yang sering digunakan di Indonesia, tipe kepemimpinan demokratis dengan musyawarah, gitu ya. Pemimpin melibatkan kelompoknya dalam melakukan tindakan apa sih untuk pengembangan institusi ini, untuk mengembangkan ruang rawat ini. Nah, dilibatkan tuh perawat-perawat. Misalnya ada kasus pun, katakanlah angka infeksi lagi tinggi nih di ruang rawat. Nah, itu dilibatkan para perawat, para katim. Coba nih dengan kasus ini apa yang harus kita lakukan, gitu. Jadi dilibatkan ya. Jadi kalau kata kuncinya itu, kalau demokratis itu melibatkan kelompok, gitu ya. Jadi kalau autokratif atau otoriter yang tadi kata kunci adalah sangat mengatur kelompok, kurang melibatkan kelompok. Nah, itu tuh berarti udah otoriter. Sedangkan laissez-faire itu adalah memberikan kebebasan sehingga timnya melakukan sendiri sesuai dengan yang mereka tahu, sesuai dengan keinginannya, kan gitu ya. Tapi diharapkan laissez-faire ini pun dilakukan biasanya kalau sudah dilihat nih timnya orang-orang pinter nih, gitu. Sehingga mereka pun saat menjalankan organisasi bukan asal-asalan, tetap mereka itu berdasarkan referensi-referensi yang terbaik. Gitu ya. Oke, sehingga jawabannya tadi adalah laissez-faire. Ya. Oke, selanjutnya. Apakah prinsip etik? Jadi karena ditanya prinsip etik, nggak perlu juga dibaca pilihan karena memang kalian udah tahu prinsip etik itu apa saja. Gitu ya. Baru masuk ke selanjutnya. Kalimat terakhir. Perawat berjanji. Lah, udah perawat berjanji langsung dapat nih jawabannya. Apa jawabannya? Fidelity ya, Bu. Fidelity. Ya gampang ya cara mengerjakan ya. Jadi yang penting kalau kalian sudah tahu strateginya langsung enak mengerjakannya. Gitu ya. Jadi kalian boleh lakukan strategi-strategi tersebut. Jadi tanpa habis waktu kalian membaca dari awal sampai akhir. Jadi yang saya sampaikan ini kan yang di atas ini kan hanya ini aja, apa namanya, pengantar-pengantar. Jadi biar nggak habis waktu kalian cukup nih. Kalimat terakhir selesai langsung dapat fidelity. Ya. Oke, ini ada prinsip etik manajemen keperawatan itu 8. Ya, silahkan nanti dibaca. Ada otonomi. Otonomi itu menghargai haknya. Hak dari pasien. Apa aja menjadi haknya, dia harus mendapatkannya. Gitu ya. Non-maleficent, tidak merugikan. Ya, jangan sampai kita melakukan satu tindakan ke pasien tapi merugikan. Gitu ya. Jadi tidak boleh merugikan. Beneficent, melakukan yang terbaik, harus menguntungkan si pasien, jangan sampai merugikan tadi, seperti yang di poin ke nomor 2. Jadi harus melakukan yang terbaik.
Justice, bersikap adil. Jangan sampai nanti karena kalian misalnya melihat mereka adalah pasien yang BPJS dengan yang umum, kalian bedakan dalam memberikan perawatan. Nggak boleh. Dia harus bersikap adil. Mau dia dari status ekonomi yang rendah, menengah, tinggi, harus bersikap adil. Ya. Kemudian veracity, jujur. Jujur ya. Jujur kepada pasien, berapa obat yang dipakai, jangan sampai nanti saat dia penghitungan anggaran malah disampaikan obat yang disuntikan sekian ternyata enggak gitu ya, harus jujur. Terus tindakannya seperti apa, jujur disampaikan ke pasien gitu ya. Kemudian yang tadi sesuai dengan soal kita selalu menepati janji, fidelity ya. Jadi kalau kita menjanjikan apa kepada pasien ya dilakukan gitu ya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan. Menjaga kerahasiaan pasien gitu ya. Jadi kalau ada rahasia-rahasia khususnya pasien-pasien yang berpenyakit berat atau yang tanda tanya, tanda kutip misalnya kayak HIV gitu-gitu ya. Jadi dijaga kerahasiaannya, jangan sampai bocor ke tempat lain gitu ya. Atau ke orang lain atau ke pasien yang lain atau ke perawat-perawat yang enggak terlalu, yang tidak berkepentingan dengan si pasien gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, wajib ya. Kita harus bertanggung jawab untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita dalam merawat si pasien. Begitu ya. Oke, silakan dihafal. Bisa aja nanti yang sekarang di soal ini justice, apa tadi? Fidelity. Nah, bisa aja nanti yang keluar itu adalah justice yang saat kalian ujian, uji kom. Jadi kalian harus menguasai ini gitu ya. Nanti bentuk-bentuk kasus yang disampaikan. Oke. Ya, selanjutnya. Apakah metode penugasan? Ini kalau ditanya metode penugasan nggak perlu dibaca pilihan, gitu ya. Tinggal lihat di selanjutnya. Setelah sip dinas selesai, tugas akan dilanjutkan oleh perawat pelaksana selanjutnya dengan pola kerja yang sama. Ini kayak keterangan ya, jadi belum ada jawaban. Nanti kita langsung masuk lagi ke pertanyaan. Berarti kita harus baca semua nih. Kepala ruangan membagi tugas 1 orang perawat pelaksana bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan 2 orang pasien. 1 perawat bertanggung jawab untuk semua kebutuhan pasien. Ya, kalau fungsional sudah jelas salah, udah gugur. Tim gugur. Primer kemungkinan. Metode modular primer tim tidak mungkin. Berarti kalian hanya ada pilihan A dan D. Gitu ya. Nah, kalau yang D, dia memang semua kebutuhan pasien itu mereka yang bertanggung jawab. Ya kan? Tapi nggak ada disampaikan di sini dengan orang yang kompeten. Hanya sebutannya adalah 1 orang perawat pelaksana. Ya. Jadi kata kuncinya adalah 1 orang perawat pelaksana bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan. Ya, berarti dia masuk adalah metode Kasus. metode apa? Kasus. Kasus. Ya, bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Ini penjelasan ya. Metode asuhan keperawatan ada yang fungsional. Ini yang fungsional. Fungsional itu adalah dibagi berdasarkan fungsi-fungsi dalam tindakan keperawatan. Nanti ada perawat yang khusus menyuntik, perawat yang khusus TTV, perawat yang khusus perawatan luka, dan yang lain-lain. Nah, itu perawat metode fungsional. Gitu ya. Nah, kasus yang tadi. Jadi kata kuncinya tadi adalah pasien, setiap perawat melakukan tanggung jawabnya total untuk melayani semua kebutuhan si pasien. Selama 1 shift-nya ya, nanti shift selanjutnya dia dengan perawat yang lainnya. Tetap seperti itu juga gitu ya, sesuai dengan kasusnya. Kalau tim, kata kuncinya adalah ada katimnya nanti. Biasanya kalau dia metode tim, pasti ada kata kunci di sana katim, kepala tim. Ya, 1 kepala tim membawahi beberapa perawat dalam merawat beberapa pasien. Gitu ya. Primer, kata kuncinya adalah perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam kepada pasien. Yang pastinya perawatnya itu adalah ada perawat yang profesional, gitu ya. Sehingga dia nanti yang menjadi penanggung jawab selama 24 jam dibantu oleh perawat pelaksana. Gitu ya. Kata kuncinya perawat primer harus ada perawat profesional. Gitu ya. Modular. Modular itu biasanya variasi metode tim dan primer, gitu ya. Nah, ini jarang digunakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup? Saya kecepatan nggak? Enggak ya?
Tolong direspon ya, soalnya saya nggak bisa tahu apakah yang saya sampaikan itu kalian bisa tangkap atau kalian dengarkan gitu ya. Saya mau memastikan pesan yang saya sampaikan itu bisa kalian terima gitu ya. Oke, lanjut ya. Nih, apakah aspek penting yang harus diperhatikan oleh Karo? Apakah aspek penting? Jadi kalau kita lihat aspek penting, ini ada hubungannya dengan rencana atau tindakan. Benar nggak? Ya, jadi kalau dikatakan aspek penting yang harus diperhatikan, berarti ada hubungannya dengan rencana tindakan. Artinya kita harus lihat sekilas nih pilihannya. Memotivasi staf, mempercayakan kewenangan, mempercayakan pekerjaan, mendelegasikan tugas, memberikan tugas, kewenangan, tugas, pekerjaan, artinya ini berhubungan dengan pendelegasian. Gitu ya. Ini baca sekilas aja ya, nanti kamu hanya skimming aja ngelihatnya, jadi nggak perlu baca bisa benar-benar detail gitu ya. Baru masuk ke yang selanjutnya. Sebagian tugas akan didelegasikan kepada staf di bawahnya. Nah, kalau kita udah lihat memang udah benar nih tentang pendelegasian. Tadi kan pertanyaannya hal penting yang harus diperhatikan. Udah tinggal kita baca aja pilihan. Iya kan? Sudah ada di sini nih. Memotivasi staf untuk melakukan tugas. Kira-kira bisa masuk nggak? Mempercayakan kewenangan secara penuh kepada seluruh staf. Kewenangan secara penuh. Boleh nggak kalau pendelegasian? Nggak boleh begitu, harus satu orang. Ya, oke, nggak boleh ya. Mempercayakan pekerjaan secara penuh, nggak boleh secara penuh. Apalagi kepada seluruh staf. Ini seluruh staf juga ya. Seluruh staf udah pasti nggak boleh. Udah salah. B dan C udah pasti salah. Mendelegasikan tugas pada staf yang berkompeten. Kalau kalian ingat prinsip, nanti kita akan bahas prinsip dari delegasi. Ini dengan ada kata-kata staf yang berkompeten, sudah bisa kalian pegang. Ya kan? Memberikan tugas kepada staf baru yang tidak terlalu banyak. Enggak, udah pasti salah memberikan tugas baru. Berarti jawabannya adalah D, ya. Mendelegasikan tugas pada staf yang berkompeten. Gitu ya. Memotivasi staf ini nggak masuk karena kan dia itu sedang pendelegasian, jadi nggak ada motivasi di sana. Dia menyerahkan pekerjaan, bukan memotivasi staf. Ya. Kalau memotivasi staf itu kan untuk peningkatan kinerja. Ya. Untuk peningkatan kinerjanya. Oke, ini pendelegasian. Pendelegasian adalah penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain. Jadi katakanlah Jafira itu ditugaskan mengikuti seminar. Ternyata Jafira ada tugas. Tugas dia harus presentasi ini misalnya. Nah, berarti dia harus mendelegasikan kepada tim yang lain. Tapi dipastikan yang ditugaskan itu harus yang kompeten. Jangan nanti yang ditugaskan untuk presentasinya si X yang sama sekali nggak paham dengan apa isi materi yang akan dipresentasikan. Itu tadi yang dimaksud dengan soal yang di atas. Ya. Oke. Ini 5 prinsip ini nih, dihafal ya, diingat. Jadi tugas yang diberikan benar dan tepat. Jadi jangan sampai tugasnya tadi mempresentasikan, ternyata yang didelegasikan adalah menghadap pimpinan misalnya. Dia udah salah, ada beda tugas yang diberikan. Situasi atau kondisi serta alat dan fasilitas yang sesuai. Kalau dia butuh PPT, tadi kan presentasi, artinya kan PPT dibutuhkan. Nah, berikanlah itu kepadanya. Gitu ya. Kalau dia nggak punya laptop, kasih laptop kamu. Gitu ya, itu maksudnya. Orangnya yang tepat, itu yang tadi. Jadi harus orang yang tepat, artinya dia harus kompeten, yang bisa mempresentasikan itu. Gitu ya. Harus memberikan arahan komunikasi yang benar, jelaskan yang benar, dia ngapain, sampai di mana delegasi yang harus dilakukannya. Apakah cukup hanya presentasi atau dia harus juga ikut menjawab setiap kalau ada pertanyaan dan yang lain-lain. Itu harus jelas disampaikan semuanya, gitu ya. Dan yang terakhir kita harus mensupervisi, gitu ya. Harus supervisi pendelegasiannya tersebut, gitu ya. Jangan sampai pendelegasiannya nggak benar, gitu ya. Oke, ini diingat. Oke, yang selanjutnya. Apakah fungsi manajer yang dilakukan? Fungsi manajer nggak perlu dibaca pilihan karena kalian sudah punya jawaban fungsi-fungsi manajemen. Oke. Kemudian lihat lagi ke kalimat terakhir. Hasilnya kemudian dijadikan landasan. Oh,
dijadikan landasan. Artinya itu dijadikan jadi standar. Ya kan? Kalau menjadikan standar, membuat standar itu adanya di fungsi Planning. planning. Itu ya. Itu gampang mengerjakannya kan? Tuh. Jadi nanti kalian tinggal lihat seperti itu. Ya. Oke, di fungsi planning ya. Jadi di fungsi planning itu memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi nanti di fungsi planning itu kata kuncinya adalah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kemudian acuan-acuan yang akan digunakan gitu ya. Pedoman-pedoman, peraturan-peraturan. Nah, itu adanya di fungsi planning. SOP, membuat SOP itu adanya di fungsi planning. Gitu ya. Kemudian di organizing itu pembagian tugas, membuat struktur organisasi. Nah, itu adanya di organisasi. Ya. Ya, manusia. Kalau dia mau kalian mau menentukan nih jumlah perawat yang dibutuhkan, nah itu adanya fungsi staffing. Jadi kalau melakukan rekrutmen adanya di fungsi staffing. Gitu ya. Oke, kemudian di actuating atau pengarahan, memberi penjelasan dan pembinaan. Kalau nanti ada kata kuncinya mereka diberikan pelatihan, memberikan motivasi, memberikan penghargaan. Nah, itu adanya di fungsi pengarahan. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah controlling. Controlling itu adalah tahap penilaian. Ya. Nah, kalau di actuating, supervisi juga masuk. Ya, di supervisi itu adalah menilai hasil kerja dengan mengajari, membimbing gitu ya. Jadi saat dia mengerjakan, katakan di menginfus, saat dia dilakukan supervisi menginfus, ternyata dia salah, dia nggak bawa nirbekannya. Nah, disuruh dia, tolong ambil tuh nirbekannya belum ada. Tuh langsung diajarin di sana, dibimbing. Nah, itu adanya di fungsi tweeting. Ya, supaya kalian nanti tahu saat misalnya di kasus itu kata-kata kunci tersebut, kalian harus tahu itu adanya di fungsi apa. Sementara di controlling, evaluasi kinerja yang berpatokan pada standar yang udah dibuat. Nah, itu kata kuncinya, ya. Jadi katakanlah bagaimana dia berapa kali dia harus misalnya nih teknik melakukan perawatan luka. Nah, menurut standar atau SOP-nya harus dilakukan dengan teknik steril. Nah, berarti kamu harus menggunakan teknik steril. Nah, itu kata maksudnya. Jadi di fungsi controlling kalian mengawasi, menilai kinerjanya itu apakah sudah sesuai dengan standar apa belum. Nah, itu adanya di fungsi controlling. Itu ya. Ya, saya rasa nanti kalian sudah bisa mengingat ini ya, karena ini adalah dasarnya manajemen keperawatan gitu ya. Jadi kalau kalian udah paham semua fungsi ini udah gampang semuanya, gitu ya. Jadi kalau dikatakan nanti mengukur kepuasan pasien, nah adanya di fungsi. Kalau mengukur tingkat kepuasan pasien adanya di fungsi apa tuh? Controlling. Ya, controlling ya. Oke, udah bisa ya. Nah, lanjut. Apakah tingkat ketergantungan perawatan klien? Kalau tingkat ketergantungan juga nggak perlu. Tadi udah ada di atas ya kita bahas ya. Tingkat ketergantungan. Kebetulan soal kalian ini ada 2. Berarti kemarin kalian dapat 2 bonus. Walaupun memang soalnya beda ya. Nah ini tadi kita lanjut ke pilihan. Perawatan langsung selama 8 jam. Nah udah ini aja kata kuncinya udah langsung dapat. Tadi saya sampaikan saat di penjelasan di awal tadi. Jadi kalau ada lebih dari 7 jam, dia masuk ke perawatan apa? Intensive care ya. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi karena tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau ini tadi yang saya sampaikan, perawatan total 5 sampai 7 jam. Jadi kalau lebih pun dari 7 jam udah pasti total. Ya kan? Oke. Nah, yang terakhir deh kalau nggak salah ini ya. Apakah jenis konflik? Ini juga nggak perlu dibaca pilihannya. Karena jenis konflik sudah kalian ketahui. Nah, kita lihat nih. Yang mengakibatkan perawat tersebut mengancam untuk lulusan dari rumah sakit. Menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan perawat. Jadi kalau ada perselisihan yang melibatkan perawat, artinya bukan hanya di dalam perawat kan. Itu perselisihan berarti sudah di luar diri perawat kan. Nah, berarti kalau di luar diri perawat, ya, berarti kita melihat nih,
Intra itu di dalam atau antar perawat? Di dalam. Berarti jawabannya apa nih? Kalau intra itu di dalam diri. Ya di dalam. Udah pasti enggak? Ya, udah pasti dia bukan. Gitu. Oh ya, jadi kepencet ya. Jadi dapat jawabannya. Oke. Itu tadi ya. Jadi berarti ini antara perawat yang satu dengan perawat yang lain konfliknya. Gitu ya. Jadi perselisihan yang mengakibatkan perawat tersebut mengancam untuk resign. Kalau kalian masih bingung nih, kok perselisihan perawat? Apakah dia dengan organisasi? Misalnya kalian bingung seperti itu ya. Nah, lihat lagi ke atas. Pilihan rotasi ruangan yang diberikan tidak memuaskan perawat pelaksana. Gitu ya. Nah, kemudian lihat lagi. Seorang perawat pelaksana ruang rawat inap mendapati instruksi rotasi oleh kepala ruangan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini konfliknya adalah antara Karu dengan perawat. Kan gitu ya. Jadi kalau kalian nanti di kalimat terakhir kayaknya masih bingung, nah berarti kalian naik ke kalimat selanjutnya dan selanjutnya. Gitu ya. Tapi biasanya nggak sampai ke atas dia udah dapat. Ya, seperti tadi. Jadi ini adalah konflik antara si Karu dengan si perawat. Sehingga jawabannya adalah konflik interpersonal. Ya. Oke, ini kategori konflik. Ada konflik interpersonal, yaitu antar dua orang. Boleh antara Karu seperti tadi yang di soal ya. Antara Karu dan perawat. Atau antara perawat dengan perawat. Itu boleh. Ya. Konflik intra. Intra itu di dalam diri individu atau dalam diri kalau dia perawat. Gitu ya. Konflik antara individu dan kelompok. Jadi individu satu perawat dengan kelompok perawat yang ada di ruang rawat itu misalnya. Kemudian antara kelompok dalam organisasi. Jadi masing-masing kelompok di organisasi perawat yang ada di rumah sakit itu. Jadi misalnya ruang rawat A dengan ruang rawat B. Kemudian konflik antar organisasi. Biasanya antar organisasi ini bisa dengan rumah sakit A dengan rumah sakit B. Gitu ya. Nah, biasanya itu terkait dengan persaingan. Gitu ya. Lagi misalnya kalau kalian rumah sakit swasta, gitu ya, banyak persaingan-persaingan, butuh supaya kliennya banyak atau pasiennya banyak. Nah, itu biasanya konflik yang dimaksud di antar organisasi. Gitu ya. Oke, selesai. Pesannya, berdoa, belajar, dan yakini. Jadi saat mau ujian, kalian harus meyakini kalau kalian itu lulus. Gitu ya. Tapi kalau sudah selesai ujian, kalian boleh pesimis untuk kelulusan. Supaya apapun hasilnya nanti kalian siap menghadapinya. Gitu ya. Oke, pasti sukses dan lulus uji kom 2024. Sekian. Oke. Dari keseluruhan ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Up. Kadang yang prinsip etik itu agak bingung yang kayak dilema etik. Jadi antara prinsip etik yang satunya dengan yang satunya itu biasanya itu kita ngebacanya itu dari kasusnya itu dari yang kasus atas dulu atau bawahnya. Jadi dari yang kalimat yang di atas dulu apa yang di bawah dulu ya Bu. Biasanya kan suka ada yang pakai versus gitu Bu. Oke. Biasanya biar jangan sampai salah nanti memilih di kasus itu gitu ya. Coba kita lihat nih ya. Kan biasanya ada yang pilihannya dua ya Bu. Misalnya benefit sama fidelity gitu Bu. Ada dua. Nah itu gimana ya Bu cara milihnya gitu untuk dilema etiknya? Ya, nanti kamu cari kamu cari kata kunci yang tadi yang lebih kuat itu, gitu loh. Jadi kalau ini misalnya nih, seperti tadi yang kita sampaikan, perawat berjanji akan melanjutkan Penkes, udah pasti fidelity, gitu ya. Kan ini ada kata kunci berjanji. Kalau beneficent kan melakukan perawatan yang baik, artinya kamu harus memberikan perawatan-perawatan yang baik yang ada hubungannya nanti di kasus yang menguntungkan si pasien. Ya kan? Jadi harus kalian lihat kata kunci yang ada di kasus tersebut. Jadi strategi-strategi tadi itu silahkan dilakukan. Jadi biasanya kata kunci yang paling dekat itu adalah di atas dari pertanyaan. Gitu. Ya. Jadi karena biasanya kan nanti di atas itu masih pengantar. Nah, baru nanti ini. Ini langsung kelihatan nih misalnya perawat berjanji. Nanti mungkin di selanjutnya saya juga ada masuk ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada soal juga tentang ini supaya nanti kita bisa melihat perbedaannya. Gitu ya.
Coba sebentar, saya kayaknya punya soal juga yang lain. Saya tuh agak bingung ya kalau masih ada versus kayak gitu soalnya Bu. Kalau untuk yang kayak satu gini udah lumayan paham. Cuman kalau yang antara bisa ada versus itu yang lumayan agak terkecoh kadang sih. Oh ya. Nah, artinya kalian harus menguasai ini semua. Apa perbedaan dari materi yang ini nih? Nih, misalnya tadi kan kalau udah ada kata, jadi sebenarnya kelihatan tadi dari awal kamu lihat kalimatnya. Nah, ini kata kuncinya apa? Nah, ini kata-kata kuncinya sebenarnya, gitu ya. Terkait dengan tadi yang kamu sampaikan, beneficent, dilakukan yang terbaik. Jadi kalau nanti di sana kayak perawat sudah memberikan perawatan luka dengan profesional gitu, tanpa merugikan si pasien, gitu ya. Kalau ada kata tidak merugikan si pasien, nah itu maksudnya ya. Berarti kayak gitu misalnya ya, melakukan yang terbaik, tidak merugikan pasien, katanya. Misalnya seperti itu. Itu maksudnya, Jafira. Iya Bu, jadi kayak kalau saya Bu ada kemarin tuh baca soal ya Bu ya. Dia itu jadi di soal itu tuh dia bilang pasiennya itu CA paru stadium akhir tapi belum dikasih tahu nih sama perawatnya. Terus pasiennya juga bercerita bahwa dia itu merasa stres dan ingin mengakhiri hidup karena tidak ingin merepotkan anaknya. Hingga saat ini pasiennya belum mengetahui penyakitnya gitu Bu. Itu dilema etiknya yang mana gitu Bu. Oh, gitu. Jadi ada dua dilema etik kan Bu, itu Nah, yang di sini jawabannya apa dibuat dia? dia dia dibuat jawabannya ada non malfeasant sama VS confidentiality, terus beneficent VS confidentiality, terus yang C-nya confidentiality VS veracity, yang D-nya veracity VS beneficent, yang E-nya veracity VS autonomy Bu. Boleh kamu share? Boleh Jadi Ibu saya enggak. sebentar Bu. Bentar ya, saya share. Silakan di-share dulu ya, biar kita bisa lihat. Oh, itu tadi yang kamu maksud ya. Jadi ada pilihannya dua gitu ya. Ini dari saya atau dari Ibu nanti yang share Bu? Saya udah mengirim ke Ibu. Oh gitu. Ya Gak Bu. apa-apa sih, Kak. Kamu juga nge-share boleh. Oh, baik Bu. Ya, langsung share aja deh daripada saya buka-buka lagi ya. Ya baik Bu. Mm-mm. Ini Bu, saya masih bingung gitu untuk menentukan ini. Ya, bisa diperbesar nggak ya? Saya kok nggak ini lihatnya. Ini kecil ya Bu. Boleh Jadi caranya. oh ya, sebentar. Oke. Ini berdasarkan ya, udah bisa kelihatan. Oke. Kalau kita lihat dari ini ya, apakah dilema etik yang sedang dilayani perawat? Hingga saat ini klien belum mengetahui penyakitnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, hingga saat ini pasien belum mengetahui penyakitnya. Artinya dia itu masih dirahasiakan kan? Iya. Dari kata kunci kita lihat. Nah, berarti kita itu salah satu jawaban udah langsung dapat tuh. Confidentiality. Menjaga kerahasiaan. Ya, artinya pilihan yang tidak ada confidentiality-nya dikeluarin, gitu ya. Nah, kemudian klien bercerita ia merasa stres dan ingin mengakhiri hidup karena tidak ingin merepotkan anaknya. Nah, ternyata ini sebenarnya kasusnya agak ini ya. Dia sebenarnya belum tahu penyakitnya, tapi kok dia udah stres ingin mengakhiri hidup ya. Ini agak sedikit rancu nih jawabannya. Walaupun sebenarnya jawabannya bisa aja kita pilih gitu ya. Kalau kita melihat, kita abaikan dulu kondisi dari kasus ini ya. Nah, kita lihat dari kata kunci aja. Klien bercerita ia merasa stres dan ingin mengakhiri hidup. Artinya mengancam kan.
mengancam hidupnya kan, akan merugikan kalau dia dikasih tahu kan. Nah, makanya dia masuk non-maleficent supaya tidak merugikan. Jadi jawabannya adalah non-maleficent dan confidentiality. Gitu. Gitu ya. Sekarang Ya, udah. gitu. Jadi kita melihat ke satu-satunya dulu gitu ya, Bu. Iya, benar. Lihat satu-satu. Dan jangan terkecoh dengan yang atas. Biasanya itu udah kata kunci yang sering digunakan gitu ya. Jadi langsung setelah pertanyaan kamu lihat yang atasnya. Nah, oh udah menjawab nih yang di atas itu menjawab yang bagian ini. Yang di atasnya lagi, oh ini menjawab yang bagian ini gitu. Ya. Nah, gitu cara strateginya. Nah, kemudian yang kedua saya ingin mengajak kalian berpikir kritis ya. Berdasarkan hasil pengkajian pada seorang lansia, klien didiagnosis CA paru stadium akhir, tetapi belum diberitahu oleh tim. Klien bercerita ia merasa stres dan ingin mengakhiri hidup karena tidak ingin merepotkan anaknya. Jadi kalau dia sudah sampai stres dan ingin mengakhiri hidup, bisa aja dia udah tahu harusnya sebenarnya gitu ya, sampai dia mau mengakhiri hidup gitu kan. Tapi mungkin maksudnya di sini dia stres dan mengakhiri hidup karena dia sakit-sakitan terus dan dia belum tahu tuh penyakitnya. Nah itu. Jadi berpikir kritisnya kalian ke sana. Gitu ya. Jadi walaupun sekilas, nah kenapa dia sampai stres ingin mengakhiri hidup gitu ya. Sementara dia belum tahu penyakitnya kan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalian abaikan pikiran kritis terkait dengan isi kasus yang seperti ini gitu. Itu kan pengecoh untuk ini aja. Tapi yang perlu kalian lihat adalah kata kunci yang tadi. Saya pahami ya? Terima kasih banyak ya, Ibu. Oke. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri boleh di SS. Siapa ininya? Ini di Leeds ada ini enggak? Ada absensi enggak kan? Enggak ada apa-apa kan di Leeds? Hanya pengkayaan doang kan? Iya. Oke, serahkan bola di SS. Siapa nih yang mau SS? Yang boleh bantu SS? Boleh saya, Ibu? Ya, silakan Aisyah. Ada 3 slide ya, teman-teman. Yang bisa on cam, tolong on cam dulu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. Satu, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke, ya baik. Oke, kita cukupkan ya pertemuan kita sampai di sini. Silakan nanti dipelajari, nanti PPT-nya saya akan berikan ya. Jadi silakan dipelajari kembali. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf ya karena saya reschedule waktu dan tadi agak mundur dikit, sekaligus sebenarnya menunggu teman-temannya juga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.